Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber DMN channel dimanapun Anda berada. Kami selalu mengupload konten yang berfaedah, insya Allah subscribe-nya selalu bertambah. Pada pertemuan kali ini DMN channel akan membahas sebuah tutorial bagaimana cara membetulkan aki dan bagaimana cara mengecek sel akinya yang sudah rusak, bagaimana cara mengetahui kondisi aki yang masih bisa dibetulkan, ya, apakah aki tersebut masih bisa dibetulkan atau sudah tidak bisa. Sebenarnya gini mas, sebenarnya semua aki itu sudah masih bisa dibetulkan ya, tetapi kita tidak tahu umurnya itu berapa lama ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan, apakah kalau aki motor seperti ini kita harus lebih baik kita ganti aki yang baru atau membetulkannya seperti ini. Nah ini salah satu contohnya, saya ambil beberapa aki ya, sudah saya bedal semuanya nih, sudah saya gergaji semuanya ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Kepingin semua aki ini bisa normal kembali. Nah, tetapi faktanya ya, faktanya itu di lapangan itu tidak semuanya bisa dibetulkan ya. Artinya tidak bisa dibetulkan itu gini, tidak imbang antara tenaganya kita dengan biaya pembetulan aki dan juga ketahanan aki tersebut, itu tidak imbang ya. Salah satu contohnya di sini saya ambil, saya kasih tahu dulu ya cara ngecek sel akinya yang sudah rusak itu bagaimana. Nah, kita ambil dulu sebentar. Saya punya charger aki buatan sendiri ya mas ya. Charger aki buatan sendiri. Tak on kan dulu. Nah ya sudah hidup ya. Kita on. Sudah on. Nah ini kutubnya ya. Ini kutubnya. Ya. Ada apinya. Kita satu persatu mencari, menganalisa akinya ya. Nah cara ngeceknya begini, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah kita sediakan sebuah lampu ya, bohlam seperti ini, dan juga ruji seperti ini. Saya menggunakan cara manual ya. Nah ini kan positif sudah tertancap semuanya, kita buka yang positif, kita rangkai seri dengan lampu kota seperti ini, dan juga di sini kita pakai ruji ya atau jari-jari. Nah sebentar. Nah ini kan positif. Nah kalau gini kan dia hidup ya, lampunya ya hidup terang. Kalau kita langsungkan pada kutub positif dan negatif. Nah kita cari di sini. Ini kan ada terminalnya ini mas ya. Tak jelas nih mas, sing jelas nemen gambari ya. Nah ini kan ada terminalnya. Ada antara sel 1 dengan sel 2, sel 3 itu kan pasti tersambung. Nyambungnya itu di seri mas ya. Nyambungnya itu di seri. Jadi makanya kalau ada salah satu sel satu, entah di sini itu yang putus. Nah ini antara kutub positif dan negatif ini tidak akan tersambung. Kalaupun tersambung dia pasti renggang, nggak maksimal nyambungnya ya. Terus kita cek, cara ngeceknya begini. Sel 1 kita tempelkan ke sel 1. Nah, dia hidupnya terang lampunya. Kemudian sel 2 terang ya. Sel ketiga agak redup ya. Beda ya dengan ini ya. Nah, ini terang. Nah, ini terang. Ini di sini agak redup. Tambah redup. Nah, yang di sini redup ya. Mungkin kalau di video kurang begitu jelas,
tapi kalau kalian mencobanya di rumah itu pasti ketahuan. Nah, jadi dari sini, nah ini ya, di sini redup. Nah, redup di sini mulai agak terang. Nah, yang di sini terang, di sini terang, di sini terang, sangat terang ya. Nah, kalau ada salah satu sel yang putus, kalau dari sini ada yang satu yang terputus, pasti di sini hidup, di sini mati ya. Di sini hidup, di sini mati. Nah, kalau di sini kan sudah redup. Nah, berarti bisa dipastikan bahwasanya sel yang ada di dalam aki sini itu masih terhubung ya, antara sel 1 dengan sel 2 dan yang lainnya masih terhubung, tetapi daripada plat sel yang ada di dalamnya yang dia ada di sini itu sudah mulai melemah ya, sudah rusak, artinya sudah rusak selnya. Nah, cara membetulkannya itu gimana, Mas? Ya kita cari cara mencari selnya yang rusak itu, kita membetulkannya kita cari mulai dari mana sel tersebut yang redup ya. Nah, ini kan terang. Nah ini sudah agak redup di sini. Nah, di sini terang, di sini agak redup. Nah, di sini tambah redup, di sini tambah redup ya. Jadi kemungkinan besar yang normal itu hanya 2 sel di sini ya, hanya 2 sel di sini. Dan yang keempat ini 1 2 3 4, yang keempat ini itu sudah mulai melemah atau sudah rusak. Nah, caranya untuk membetulkan aki ini ya, ini aki GS, kita ambilkan daripada sel yang masih bagus dari aki yang lainnya. Nah, kenapa tukang servis aki itu ambilnya aki murah, terus tukar tambahnya itu nukarnya itu mahal sampai sekitar 60.000? Ya itu tadi, kalau di sini, kalau di rumahku di sini beli aki bekas seperti ini ya, entah itu kondisinya bagaimanapun, diambil rata, dia ngambil ratanya itu 15.000 per bijinya, 15.000, kemudian nanti diambil. Jadi tidak keduan baterai tersebut itu langsung dibenahi semuanya langsung bisa. Nah, belum tentu ya. Saya ambil lagi salah satu contohnya di sini. Ini yang sudah saya betulkan ya. Nah, di sini alhamdulillah saya sudah berhasil membetulkannya tanpa harus mencopot sel dari aki yang lainnya, tanpa harus menukar sel aki yang dari lainnya ya. Nah, di sini. Nah, sebentar di sini kasusnya di sini adalah putus antara sel 1 dengan sel berikutnya. Nah ini ya, ini awalnya saya langsung pakai lampu seperti ini ya, antara kutub positif dan negatif. Nah, itu tidak nyala sama sekali ya. Ada nyala tetapi sangat redup sekali. Nah, saya cek pakai cara seperti tadi, saya ulangi. Nah, ini saya sambungkan ke kabel positifnya, pakai tusuk-tusuk, entah itu ruji atau apa. Nah, di sini ya, di sini terang, di sini terang, sel kedua terang, sel ketiga terang ya, sel keempat terang, dan di sel kelima ini redup, Mas ya. Nah, ini di sel kelima redup tadinya sebelum saya betulkan ya. Nah, sel keenam ini mulai mati sebelum saya betulkan. Nah, di sini sudah saya pastikan dimulai dari sini itu ada sambungan sel ya. Sambungan sel itu yang sudah kocak ya. Nah, ini yang tadi saya betulkan, saya congkel plastiknya ya. Saya congkel plastiknya, kemudian saya sambung dengan menggunakan solder, dan alhamdulillah di sini setelah saya cas ya, setelah saya cas itu alhamdulillah mengisi ya, alhamdulillah mengisi, dan hasilnya pun lampunya terang ya, lampunya terang. Tetapi sebelum kita membetulkan
umumnya yang aki yang masih bisa dibetulkan itu yang umurnya itu sekitar di bawah 2 tahun ya. Kalau kalau 2 tahun itu 2 tahun ke atas itu masih kemungkinan besar tidak bisa dibetulkan. Kalau 2 tahun ke bawah itu kebanyakan bisa ya. Di sini kalau kita cek ya, tidak begitu normal Mas akinya. Kita cek lagi sekali lagi ya. Ini sebenarnya aki ini tidak begitu normal, tetapi dia masih bisa mengangkat double starter. Pak, saya sudah yakin ya. Nah, di sini perhatikan, di sini terang ya. Sel pertama terang. Kemudian sel kedua terang. Sel ketiga terang. Nah, terang ya. Nah, di sini ya dia agak mulai redup. Nah, dia agak mulai redup. Nah, yang di sel ke-6 itu dia mulai meredup. Ya. Biasanya kalau sel putus itu Mas ya, ini mungkin sudah mulai redup karena arusnya sudah mulai nggak ada yang masuk karena di sini kondisi baterainya sudah full ya. Kalau gini, kalau sistemnya aki dicas itu Mas ya. Nah, kalau dicas seperti ini, nah sistemnya aki itu seperti ini. Dicas kan ya? Dia dicas. Kalau kondisi baterai itu kosong, tidak ada tegangan sama sekali. Kalau kita paralel, nah kita paralel seperti ini, kondisi aki yang kosong. Nah, ini lampu akan menyala terang, ya. Sebagaimana arus yang masuk itu full ya, arus yang masuk itu full. Umpamanya 3 ampere, dia akan mengalir 3 ampere. Umpamanya 1 ampere, 1 ampere. Nah, karena di sini akinya itu sudah full, maka arus yang masuk ya, kalau tegangan tetap sama yang masuknya. Kalau arusnya yang masuk itu dia kan agak mulai berkurang. Anggapannya sama seperti air ya. Kalau baknya sudah full, pasti dia akan semakin perlahan untuk masuknya ya. Arusnya itu dia akan semakin perlahan lama kelamaan. Berbeda dengan bak yang kosong, kalau kita isi ya, kalau kita yang isi, dia pasti arusnya terus ya, terus banter. Wes, di sini sudah ketemu ya penyakitnya. Di sini bahwasanya ada di salah satu sel yang terputus, dan di sini apa sudah saya isi, sudah bisa full. Nah, ini tinggal penyolderan, pemasangan. Untuk pemasangannya barangkali ada yang masih belum tahu ini. Ini kalau ngelepasnya saya gergaji ya. Nah, kalau gergaji di sini perhatikan, di sini sisa sedikit nanti untuk bahan penyolderannya biar nggak terlalu sulit. Kemudian di sini kita solder ya. Kita solder. Kuncinya itu Mas, sebenarnya kuncinya itu aki muda itu, kalau aki muda sudah rusak itu kemungkinan besar itu masih bisa dibetulkan. Oh ya, jangan lupa ya Mas ya, setelah ini kita benahi, kita solder, jangan lupa diisi air. Nah, diisi air aki pakai yang warna merah ya. Nah, itu nggak usah full seperti kalau ngisi aki basah, nggak usah. Yang penting press sama kapasnya ya. Kan ada kapasnya di dalamnya. Press. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, di sini ini ada perbedaan. Nah, di sini rusaknya ada lagi. Kalau tadi di sini rusaknya putus sel ya. Putus sel antara sel satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di sini ini selain putus, selnya itu sudah rusak. Ya, kita coba cek. Biar tahu ya Mas yo. Cara ngeceknya itu bagaimana? Kalau saya itu menggunakan rangkaian seri. Nah, ini seperti ini, rangkaian seri dari lampu Bolham, seperti ini, lampu kota ya. Ini kita coba cek kutub negatifnya ya. Ini masuk. Kemudian tancapkan saja Mas ya. Nah, dia masuk. Kedua, dia masuk terang ya. Sel ketiga dia masih terang ya. Karena memang kondisinya ini kosong ya, tegangannya nggak ada tegangan sama sekali, dan daya akinya sudah
terus nggak ada pengisian lah. Nah ini terang, makanya kan lampunya terang ya. Nah ini terang. Nah ini terang. Loh di sini udah redup ya. Nih di sini sudah redup. Dan di sini apalagi ya. Nah sudah redup. Di sini terang. Di sini redup dan di sini redup. Nah ini kan ada dua di sini. Ada dua ya mas ya. Apakah mungkin daripada kedua sel ini yang rusak atau hanya satu yang sini saja? Nah ngeceknya begini. Positifnya kita pasang ya, negatifnya kita lepas, kita seri untuk mengecek sel yang sini ya. Nah begini loh ya, terang ya, terang ya, antara sel ini dengan sel ini nyambung terang. Kalau yang ke sini loh dia redup ya, berarti yang rusak itu hanya sel yang dari sini, hanya sel yang sini saja. Nah untuk melepasnya bagaimana mas? Ya kita harus mengeluarkan salah satu sel ini. Bagaimana caranya? Nanti kalian pasti bisa ya. Loh kan ini ada, udah protol ini, udah goyang ini terminalnya. Ya, udah protol. Ini diambil, nanti selnya diambil, ambilkan kanibalkan dengan aki yang lainnya ya. Makanya tukang servis aki itu menurut saya itu cukup beresiko ya mas ya. Artinya kalau saya nggak berani, meskipun bisa membetulkan aki kering seperti ini, tetapi saya tidak berani menjualnya karena saya takut dikomplain mas ya, takut dikomplain. Namanya umurnya selnya ini kan kita masih belum tahu ya. Kecuali kalau, makanya kalau saya itu saya lebih sarankan harus ganti aki saja ya, harus ganti aki saja. 60.000 mas kalau di sini itu aki, sekitar aki, bukan bermaksud menyebut merek ya, aki merah Federal itu di sini sekitar 135 sampai 140. Nah kalau kita tukar tambah di sini itu harganya 60.000 tukar tambah, udah separuh harga daripada aki yang baru ya. Kita sudah apa ya, 50%. Tapi itu terkadang gini, kadang aki itu ada yang bilang kalau aki sudah diservis itu ada yang awet. Ya memang ada, tetapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Menurut dari pengalaman saya yang sudah itu, kebanyakan konsumen itu banyak ngeluhnya daripada yang awetnya ya. Yang katanya garansi selama 4 bulan, wis dia apa ya, main taruhan istilahnya, taruhan antara kena dan gak kena ya. Nah ini kan masuk ini sel pertama, kemudian sel keduanya dia masih merah karena ini nyambung dengan yang ini. Kalau yang ke sini dia kan ini sudah rusak, dia nyambung isinya ke sini, nah dia rusak ya. Guys, sudah 18 menit, apalagi ya, wis kita cari aja aki-aki yang lainnya. Ini aki saya masih banyak, wis sekalian direview semuanya karena penyakitnya aki itu berbeda-beda ya mas ya. Rusaknya aki itu berbeda-beda, sulit, kadang kala kita itu sulit menjelaskan ya, sulit menjelaskan pada konsumen. Wis dijelasin ini panjang lebar, ternyata oh iya gitu saja, entah itu iya tahu, entah itu iya tidak tahu ya. Terus makanya saya lebih menyarankan ganti aki. Kita coba cek lagi, ini ada aki lagi yang apa ya, rusaknya mungkin berbeda dari tadi yang kedua aki tadi kita review. Nah kita lepas seperti biasa, kita lepas positifnya, kita seri. Kita seri, kita coba ke terminal langsung. Nah dia terang, oke di sini. Nah di sini ini unik, ini berbeda lagi kasusnya. Kita tancapkan pada sel kapasnya yang di dalam. Nah kita tancapkan seperti ini, bukan sambungannya ini ya mas ya. Di sini terang. Nah ya perhatikan, di sini terang, nggak kelihatan nih, susah di video itu gini. Di sini terang, kalau di terminalnya dia meredup ya. Berarti sudah dipastikan sel ini
yang rusak di dalamnya sudah melemah. Nah ini. Nah kemudian yang di sini terang ya, wis masuk terang. Anggap saja ini wis terang lah wis ya, terang. Nah terang. Kemudian sel yang ke sini, loh dia redup ya. Nah ini dia redup. Nah ini sel kedua di sini terang semuanya. Yang ketiga, oh dia meredup ya, dia meredup. Apakah di sini putus selnya? Terus kita coba udik-udik saja ya, diudik-udik. Oh, dicukil-cukil dulu mas. Apakah selnya putus ya? Nah di sini. Sepertinya tidak ya. Sepertinya masih sepan. Atau mungkin nancepi kurangan. Oh ini malah redup ya. Nah di sini terang, di sini redup. Berarti kan dari salah satu sel yang kotak di sini sudah nggak normal kan ya. Nah di sini terang, di sini kan nyambung sama yang ini ya. Oh yang ini, oh nancapnya kurang anu. Nah di sini terang, kemudian yang di sini terang karena ini nyambung dengan yang ini terminalnya. Nah kemudian larinya ke sini, oh dia redup. Nah apalagi tambah ke sini tambah nggak hidup ya mas ya. Kita coba cek tadi dari sini ya, yang anu ya, dari sel kedua yang nggak normal. Kita cek, kita balik. Kalau ngetes jangan pakai lampu LED ya mas ya, nggak bisa dibolak-balik. Kok murup terus murup bingung. Jangan pakai lampu LED. Kita cek di sini. Oh di sini redup ya. Terminal langsung terang. Nah di sini terang apa? Kok redup terang di sel pertamanya sini. Nah di sini redup ya. Dari terminal sini terang. Outputan sel ini itu agak redup ya, agak redup. Di sini malah enggak, oh hidup, hidup. Loh di sini, yang ini malah mati, pet ya. Oh di sini malah redup. Analisa yang kedua kita lihat kondisi akinya ini, umurnya itu umur berapa. Nah ya, umur berapa? Ini sakit tua gini mas ya. Wis kemungkinan besar ini nggak bisa dibetulkan. Daripada capek-capek membetulkannya, ya kita harus cari aki yang lainnya, belum tentu awet dan belum tentu berhasil ya. Yes. Harus merakit ulang itu mas ya. Merakit ulang sama saja beli yang baru, aman, nggak rugi tenaga dan lainnya. Kemudian mana lagi yang akan kita review? Mungkin ini ya, yang belum tadi. Yes, kita coba, kita coba review. Positif, negatif, ya. Ini ada lagi. Terus kalian dibuat belajar ya mas ya. Kita punya aki, kita tak adik. Toh kalau kita jual, kita solder lagi, kita jual ini masih dihargai 15.000. Kalau di sini ada yang ngambil ya mas ya, di tempatku 15.000 sampai 25.000 ya. Kita cek ke terminal langsung, terang. Sel pertama terang, sel kedua terang, sel ketiga terang, sel keempat mulai agak redup, sel kelima sangat redup ya, perhatikan. Sel keenam malah apa ini, malah mati, malah agak terang, dan di sini meredup ya. Nah ini mulai terang ini di sini, dari sini terang semuanya, dan di sini sudah agak redup. Nah kita coba cukit-cukit
pada area sambungan antara di sini. Sambungan serinya kita coba ya. Kita coba cek untuk sambungannya saja. Oh, terang ternyata ya. Ternyata terang, sambungannya nggak apa-apa. Nah, berarti yang di sini ini agak terang ya. Tapi redup ya, lebih terang di sini. Nah, di sini. Kemungkinan besar di sini ketika selnya ini yang rusak ya. 1 2 3 rusak. Yang di sini 1 2 3 masih terang. Ya. Tetapi kalau dilihat kondisinya lagi Mas ya, perhatikan yo. Tuh. Dalamannya itu loh sudah kayak neyeng-neyeng seperti ini. Yo. Yo. Bisa dibetulkan Mas. Karena di sini masih terdeteksi bagus ya. Tetapi umurnya nggak tahu. Umurnya itu masih umur berapa minggu atau berapa bulan, wis paling-paling masalah lagi akinya ini ya. Kuat double shutter pertama, kemudian kedua kuat, ketiga kalinya sudah ngedrop. Ya kan macam-macam di situ. Penyakitnya aki itu macam-macam ya. Jadi kesimpulannya gini ya. Aki sebanyak ini. Aki 5 ini itu penyakitnya itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kesimpulannya itu di situ tadi. Kalau saya itu membetulkan aki yang masih umurnya itu umurnya yang muda-muda ya. Tipsnya itu saja. Umurnya yang muda-muda seperti ini. Nah, ini ditulis ya. Tanggal 14 bulan 11 2018 ya. Ini udah hampir hilang. Nih, aki Honda lagi ya. Nah, ini eman-eman. Mungkin kalau satu sel seperti ini, merek Bos ini, tadi yang rusak kan di sini ya. Hanya satu sel ini. Mungkin ini masih kita nggak rugi kalau betulkan ini. Kita ambilkan dari sel aki yang lainnya. Mungkin dari ini tadi, ya mungkin dari ini harus korban aki ini. Atau biasanya orang itu katanya dibuka saja seluruhnya, terus dicuci pakai kemudian diganti kapas lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Kita dibuka lebih tahu selnya itu apakah masih bagus, masih bisa diperjuangkan atau sudah tidak bisa diperjuangkan ya. Ya wis lah. Mungkin itu saja ya. Dari keenam aki ini, dari konsumen ini kita hanya dapat satu. Kita hanya bisa dapat satu. Karena saya nggak mau membetulkan yang terlalu rusak. Saya rubbing dengan aki yang lainnya. Nggak mau rugi tenaga saya ya. Dan hasilnya tidak maksimal. Mending dijual gininya saja ya. Dijual per bijinya langsung saja wis. Langsung dapat uang ya. Uangnya pasti. Oke. Mungkin itu saja, sudah hampir setengah jam menemani kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.